besar di itu. Jadi mungkin uh, beberapa yang mungkin belum bergabung, mungkin mohon bantuan dari Bapak Ibu yang PJ untuk diingatkan agar yang bersangkutan mungkin bisa segera bergabung di Zoom. Mungkin saya izin langsung share screen saja. Iya, mohon izin Bapak Ibu, apakah di layarnya sudah terlihat slide-nya? Terlihat Sudah, Bu. Bu. Iya. Sudah terlihat. Ya, Bu. Iya, terima kasih banyak. Saya mungkin mohon izin memulai ya. Mohon izin kalau misalkan mungkin gangguannya mungkin kadang suara saya mungkin terlalu kecil atau mungkin karena jaringan sehingga suaranya tidak terdengar. Nanti silakan diinterupsi saja sehingga tidak mengganggu supaya kalau memang kurang jelas biar saya juga perjelas dari tempat saya. Baik, sebelumnya ini topiknya sebenarnya harusnya sudah dari beberapa waktu yang lalu, namun mohon maaf dari saya belum bisa mengisi ya karena kemarin kondisinya sedang sakit, jadi baru bisa mengisi sekarang. Nah, jadi ini topiknya terkait dengan PCR ya. Meskipun saya yakin kalau misalkan dengan Pak Maro mungkin sudah terlebih dahulu menyampaikan terkait dengan troubleshoot, mungkin juga sudah dapat gambaran ya terkait dengan proses PCR ini sendiri. Dan saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu di sini juga mungkin ada yang sudah sering ya melakukan sehingga tidak asing dengan proses PCR, tapi ada juga mungkin yang baru ya. Jadi untuk agar sama-sama bisa memahami yang sama ya, jadi malam ini juga saya sampaikan terkait topik PCR. Nah, mungkin nanti ke depan di mata kuliah. Ya, silakan. Sama Pak Maro yang troubleshooting PCR emang dipending kemarin, Bu. Oh, emang depending. Oke, siap. Iya, saya Ya. pikirnya kalau sama beliau sudah ya mungkin ada gambaran, tapi karena depending nggak apa-apa. Mungkin dengan saya dulu ya. Jadi untuk PCR ini memang yang saya sampaikan ya, ini baru apa ya dibilangnya pengantar ya pendahuluan ya untuk yang awal karena memang nanti ketika di diamol ya diamol 1 maupun diamol 2 ya diagnostik molekuler di sana akan lebih diperdalam lagi dan akan lebih banyak jenis PCR di sana yang akan dilakukan entah yang sudah menggunakan enzim restriksi ataupun sudah yang sifatnya kuantitatif yang qPCR ya. Namun sebelum ke sana ya meskipun di luar sana memang PCR-nya ada berbagai macam, tapi pada dasarnya konsep tentang PCR-nya harus dipahami dulu. Sehingga harapannya ke depan ketika melaksanakan di mata kuliah diagnostik molekuler, harapannya Bapak Ibu sudah tidak bingung. Ya mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang sudah sering melaksanakan tidak masalah, namun bagi beberapa yang mungkin baru, nah ini sangat penting untuk pengantar nanti ke depan. Apalagi di kelas praktikum ya akan dijadwalkan untuk melakukan kegiatan praktek terkait PCR ya. Sehingga ini sangat penting untuk disampaikan. Nah, mungkin kalau PCR secara teori ya saya mungkin ada yang sudah mengenal tapi ada juga yang belum ya. Jadi secara apa namanya prinsip ya namanya ini dia polymerase chain reaction. Ya, jadi memang dia eh, reaksi ya yang secara khusus untuk memperbanyak materi genetik dalam hal ini bisa DNA bisa juga RNA ya jadi tergantung meskipun nanti itu masing-masing sesuai dengan jenis sampelnya juga ada spesifikasi jenis PCR-nya yang digunakan. Nah, namun kali ini secara konsep dasar terlebih dahulu, sehingga yang dibahas di topik kali ini lebih ke PCR yang sifatnya konvensional. Jadi nanti di sana juga ada komponennya, fungsi-fungsinya, kemudian PCR itu sendiri prosesnya ada apa saja,
dan juga ada komponen-komponen juga di sana, dan juga ada terkait perhitungan reagen. Nah, itu biasanya yang cukup penting ya, apalagi kalau sekarang itu juga ujiannya kan bukan hanya UKOM ya, tapi juga ada OSCE. Nah, biasanya OSCE itu di sana terkait perhitungan reagen untuk PCR-nya pasti akan keluar. Nah, sehingga ini meskipun perkenalannya baru di mata kuliah biologi molekuler, nanti akan lebih diperdalam lagi di prakteknya, bahkan ke depan juga di diagnostik molekuler juga nanti akan lebih banyak di sana. Sehingga harapannya ketika nanti Bapak Ibu juga selesai, juga sudah lebih banyak memahami ya terkait dengan PCR. Ini yang pertama, mungkin sedikit perkenalan dulu ya terkait proses PCR sebelum kita membicarakan terkait tahap-tahapannya maupun komponen ya. Jadi PCR ini memang didasari karena memang yang namanya DNA atau RNA ya aslinya itu dia terbatas. Nah, sementara kalau untuk keperluan analisa ya, terutama mungkin sebenarnya analisanya ini kan macam-macam ya. Ada yang mungkin untuk dari perspektif riset atau penelitian ataupun diagnostik juga ada ya. Namun apapun itu biasanya dia akan memerlukan jumlah tertentu ya. Sehingga namun kalau dilihat dari jumlah yang memang ada yang dari proses ekstraksinya tentu tidak sebanyak itu ya, sehingga memerlukan untuk direplikasi atau bahasa sederhananya diperbanyak terlebih dahulu DNA targetnya. Nah, sehingga diharapkan dengan jumlah tersebut bisa digunakan untuk proses analisa lanjutan ya, entah itu keperluan untuk diagnostik ataupun riset ataupun beberapa teknik lainnya yang memang memerlukan ya DNA ataupun RNA. Jadi pada dasarnya ketika kita membicarakan tentang PCR, maka yang dimaksud dengan PCR di sini adalah teknik untuk amplifikasi. Amplifikasi DNA maupun sebenarnya ini bukan hanya DNA, mohon izin, tapi juga RNA ya. Jadi bisa DNA, bisa RNA. Nah, jadi pada dasarnya dia sifatnya untuk memperbanyak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sedikit latar belakang dulu terkait dengan PCR ya. Jadi memang kalau pengembangannya ini dia sudah cukup lama ya, mulai dari tahun 1983 ya. Dan memang awalnya itu lebih banyak ke riset terlebih dahulu. Sebelum memang pengembangannya kalau sekarang sudah banyak digunakan untuk diagnostik dan yang lain sebagainya. Tapi awalnya memang dimulai dari tahapan risetnya dulu. Itu dimulai memang dari tahun 1983 sebelum dikembangkan lebih lanjut, dan sekarang memang sudah banyak jenis ya sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa lebih banyak kita eksplorasi ya di mata kuliah lanjutan di diagnostik molekuler. Nah, yang berikutnya karena PCR ini fungsi dasarnya untuk memperbanyak atau mengamplifikasi, sehingga dia ini sebenarnya konsep awalnya dia menirukan aplikasi yang ada di dalam sel. Nah, kalau secara biologis ya memang dalam sel kita juga kan ada proses replikasi ya, replikasi materi genetik. Nah, di sana itu memang memanfaatkan DNA polimerase. Nah, jadi ini yang menjadi dasar awal kenapa mereka pengembangannya. Jadi mereka juga mencoba untuk mereplikasi proses yang memang ada dalam sel. Bagaimana caranya supaya di dalam lab itu DNA-nya juga bisa diperbanyak layaknya di dalam sel. Nah, salah satunya yang berperan penting itu tentunya si enzim ya, jadi enzim polimerase. Jadi kalau tekniknya awalnya tadi di 1983 tadi, nah kemudian lanjutannya di 1985 itu juga ada pengembangan terkait dengan enzim. Dan memang pengembangan yang mereka lakukan itu menggunakan dengan enzim dari bakteri, bakteri E. coli. Jadi mereka ekstrak menggunakan itu, dan itu sebagai bahan ya untuk memperbanyak mereplikasi dari DNA. Nah, tapi memang kekurangannya kalau yang awal, enzim polimerase yang awal sekali,
dia tidak tahan di suhu yang panas, yang tinggi. Nah, sementara yang namanya proses PCR itu biasanya juga akan memanfaatkan juga suhu yang tinggi. Jadi ada suhu di situ mulai dari tahapan annealing, kemudian nanti tahapan pertamanya denaturasi dulu, maaf. Jadi ada denaturasi dulu, baru annealing, baru ekstensi ya. Sehingga harus suhunya juga enzimnya tahan ya. Sementara kalau secara sifat ya, sifat kimia itu memang kan enzim itu dia punya suhu tertentu untuk dia bekerja. Jadi tidak semua jenis enzim itu dia memiliki karakteristik bisa tahan di suhu yang tinggi, suhu yang panas. Sehingga memang meskipun sama-sama polimerase, ini kebetulan yang awal ya, yang ditemukan, yang dikembangkan, yang berasal dari E. coli, ini enzimnya ini memang dia tidak tahan ya, sehingga ketika dilakukan lebih banyak riset dan ditemukan memang ada bakteri jenis lain yang jauh lebih tahan enzimnya di suhu yang tinggi. Nah, sehingga sekarang kalau untuk PCR yang sekarang banyak digunakan, itu lebih banyak menggunakan yang tag polimerase. Jadi ini memang yang dia tetap stabil pada suhu yang tinggi tersebut. Jadi ini suhu 94 sampai 95 ya, ini suhu untuk denaturasi. Karena memang diperlukan suhu demikian untuk tahapan awal ya dari denaturasi dari proses PCR. Karena memang suhu untuk enzim itu kan dia berbeda-beda ya. Jadi tergantung dari suhunya dia bisa bekerja optimal di sana. Jadi kadang kalau tidak sesuai juga enzimnya itu bisa mengalami denaturasi, bisa kerusakan. Sehingga itu harus diperhatikan. Kemudian untuk aplikasi PCR ya, itu sebenarnya penggunaannya cukup luas ya. Jadi mungkin kalau untuk di bidang dari TLM ya tentu lebih banyak berfokus ke bagian diagnostik ya. Jadi entah itu deteksi bakteri, virus, jamur, parasit, jadi agen-agen infeksius pada manusia. Nah, ataupun juga ada kelainan genetik dan yang lain sebagainya. Ada banyak macam. Tapi juga ada di bidang lain, yaitu bidang forensik ataupun biasanya riset ya, seperti cloning. Jadi sebenarnya penggunanya dia cukup luas ya. Jadi cuman memang kalau untuk karena ini jurusannya TLM ya, tentunya kita fokus lebih ke tahapan yang diagnostiknya untuk pengaplikasian dari si PCR. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan siklus PCR ya. Jadi PCR ini dia sebenarnya dia ada beberapa tahapan ya atau ada siklusnya. Jadi ada tahapan awal itu yang disebut dengan denaturasi. Kemudian yang kedua itu ada annealing atau proses penempelan primer. Kemudian yang ketiga ada proses ekstensi. Nah, mungkin saya jelaskan dari awalnya dulu terkait dengan proses dari denaturasi. Nah, jadi mungkin harapannya sudah dapat gambaran. Jadi kalau DNA kita itu kan dia strukturnya dia seperti ini, jadi double helix atau double strand dia ya. Jadi untaiannya ganda. Nah, jadi untuk bisa dia memperbanyak ya tentunya ini kedua struktur yang tadinya untaian ganda ini dia harus dipisahkan terlebih dahulu supaya enzimnya ada akses ya ke bagian template-nya di dalam untuk dia bisa mengcopy. Nah, untuk nantinya dia bisa memperbanyak. Nah, untuk bisa melakukan itu, makanya biasa akan didahului dengan tahapan denaturasi. Jadi yang tahapan denaturasi ini itu biasa akan ada pemanasan ya dengan suhu mencapai 95 derajat Celcius. Nah, jadi tujuannya apa di sini? Ini tujuannya untuk memecahkan biasanya kan ada dua untaian ya untuk DNA-nya. Ada untaian yang di bagian atas, kemudian ada juga untaian yang ada di bagian bawah. Nah, ini kedua untaian ini yang atas dan bawah itu pada dasarnya sebenarnya ada ikatan hidrogen.
Nah, jadi untuk memecahkan itu biar dia bisa, biasanya dimanfaatkanlah ini suhu yang tinggi. Jadi mencapai ke 95 derajat. Jadi pada suhu sekian ini, si rantai DNA yang tadinya dia itu untaian tunggal ya, saling berikatan, ada ikatan hidrogen di sini tengah-tengah. Lalu dengan adanya panas ya, ini dia mulai rusak, ya, jadi mulai pecah ya. Jadi antara untaian yang atas sama untaiannya yang bawah. Nah, tapi sebenarnya untaian yang atas maupun yang bawah, mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu masih mengingat ya di topik terkait dengan sintesis protein ya. Ini kan sebenarnya dia saling berpasangan atau komplement ya. Nah, sehingga sebenarnya untaian yang di atas ini dia sama. Jadi biasanya enzimnya itu dengan dia bisa ya, si enzim polimerasenya ini juga dia bisa ada akses untuk bisa bekerja di sini. Jadi untuk bisa menempel. Nah, jadi tahapan penempelan dari si polimerase ini untuk dia kerja ya, termasuk dengan primer ya ini. Nah, itu ada beberapa komponen di sana yang akan bekerja. Ini adalah tahapan annealing. Jadi yang nempel duluan itu harus si primernya dulu. Nah, karena primernya ini dia menjadi patokan ya. Artinya patokan area mana dari si sekuen DNA ini yang mau diperbanyak. Nah, jadi mungkin biar tidak bingung, sedikit saya kasih gambaran. Jadi kalau DNA kita yang sampel hasil dari ekstraksi, nah itu biasanya DNA yang dia sebenarnya posisinya whole genome. Jadi dia seluruh DNA atau sekuen DNA yang kita punya itu ada di situ. Sementara untuk PCR, ini sebenarnya dia hanya mengcopy atau memperbanyak bagian-bagian tertentu saja. Jadi tidak semua bagian dari DNA-nya itu akan direplikasi. Nah, biasanya bagian yang menentukan bagian mana ini yang mau diperbanyak itu adalah si primer. Jadi nanti dia akan nempel ke target yang mau kita perbanyak. Nah, katakanlah kita mau memperbanyak daerah yang sini. Nah, maka pasti akan ada primer yang memang sudah didesain ya, sudah disiapkan yang memang akan menempel di sini. Nah, jadi itu akan menjadi patokan ketika nanti si enzim polimerasenya untuk dia akan menambahkan basa nukleotidanya di sepanjang dari mulai dari awal si titik primer ini. Nah, tapi biasanya untuk proses si primernya ini bisa menempel, tentunya dia tidak bisa menempel di suhu yang tinggi. Nah, makanya biasanya untuk proses annealing atau proses penempelan dari primer itu biasanya suhunya akan turun. Nah, mohon izin, ini memang di slide-nya dituliskan di sini 55 ya, 55 derajat. Namun sebenarnya kalau di lapangan itu suhu untuk annealing ini dia bergantung dari masing-masing optimasi dari primer yang kita punya. Dan biasanya proses optimasi ini juga bergantung dari alat yang masing-masing lab punya. Jadi bahkan kadang alat yang sama pun itu ketika kita optimasi primer yang sama itu bisa menghasilkan suhu annealing yang berbeda. Nah, itu biasanya teknis di lab biasa ada kejadian seperti itu. Sehingga biasanya kalaupun kita menerima primer yang katakanlah sudah dioptimasi di lab lain, biasa kita harus mencoba terlebih dahulu dengan alat yang kita punya untuk memastikan suhu yang benar-benar optimal pada alat yang kita punya. Nah, jadi itu sebelum running itu harus dicoba terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah ditemukan suhunya yang tepat, yang optimal sesuai dengan kondisi yang kita punya, alat yang kita punya, nah nanti di situ memang suhunya akan turun ya sesuai dengan suhu primer. Nah, lalu yang terjadi adalah si primernya ini dia akan nempel. Memang sesuai dengan targetnya di sini. Lalu nanti pada saat di tahapan ekstensi ya,
Di sini yang bekerja adalah si tag polimerase. Nah, di sini si tag polimerase punya tugas untuk menambahkan di sini basa nukleotida yang selanjutnya. Jadi memang si tag polimerase ini dia tidak bisa kerja ya kalau tidak ada patokan awalnya dulu. Jadi harus ada starting point-nya. Jadi titik awal untuk mulai dia kerjanya itu biasanya yang memberikan tanda adalah dengan si primer. Makanya di annealing ini primernya nempel dulu, baru ketika ekstensi nanti si tag polimerase ini dia akan menambahkan. Nah, jadi dia menambahkan basa nukleotidanya. Nah, makanya biasanya untuk di komponen PCR juga akan dimasukkan di sana basa nukleotida, oligonukleotida ya. Jadi untuk basa nukleotida yang bisa kita pakai ya. Jadi untuk nanti bisa dikerjakan sama tag polimerasenya di sini. Nah, jadi ini reaksinya ini akan berulang selama beberapa kali siklus ya. Nah, sehingga akan mencapai jumlah kopian yang kita butuhkan. Nah, mohon izin, biasanya untuk siklus dari PCR ini juga terkadang perlu kita optimasi ya. Memang pada dasarnya harus kita cek dulu ya, karena tergantung dari target seperti apa yang mau amplifikasi. Nah, karena kadang kalau misalkan sampelnya sedikit ya, itu akan lebih banyak membutuhkan siklus ya untuk dia memperbanyak supaya jumlahnya itu bisa mencukupi. Nah, itu biasanya kita akan cek di elektroforesis. Nah, tapi kalau misalkan sampelnya lumayan banyak ya konsentrasi DNA-nya, biasanya siklus yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Ya. Karena kalau terlalu berlebihan juga siklus PCR-nya ya, itu biasanya akan menyebabkan juga error ya. Jadi tidak tingkat akurasi dari apa namanya sintesis DNA-nya itu nanti tidak begitu bagus. Nah, makanya biasanya kalau di protokol yang nanti akan diberikan ya, misalkan pada saat Bapak Ibu nanti melaksanakan praktikum PCR, nah itu biasanya dari apa namanya insert kitnya itu biasanya tuh pasti akan kita berikan juga ya sebagai apa namanya referensi juga atau rujukan sebagai tambahan ke sana, selain memang tentunya ya maksudnya modul dari kami juga. Nah, itu biasanya di sana ada kisaran. Jadi misalkan untuk siklus PCR yang disarankan ya atau yang direkomendasikan itu dari berapa ke berapa. Nah, itu juga sama nanti dengan suhu, misalkan yang primer untuk suhu annealingnya. Nah, itu juga nanti ada rekomendasinya. Karena jika tidak sesuai dengan apa namanya range yang diberikan atau kisaran tersebut, itu juga bisa efeknya juga ada ya. Kalau siklus ya berlebihan nanti biasanya error juga di sana. Atau kalau terlalu sedikit biasanya juga amplifikasinya jadinya tidak begitu banyak ya. Jadi sedikit juga di situ hasilnya. Jadi ada banyak hal teknis di sana yang bisa yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin nanti ketika bersama dengan Pak Maro ya, nanti dengan beliau pasti akan lebih detail disampaikan ya terkait teknis-teknis ini. Nah, tapi sementara mungkin saya lebih banyak ke teorinya secara umum dulu. Ini terkait dengan siklus PCR-nya. Nah, yang berikutnya, nah ini mungkin sedikit sebenarnya sama ya yang tadi saya jelaskan, tapi ini mungkin lebih skematiknya saja ya. Jadi dari siklus yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, sehingga memunculkan banyak kopian dari DNA yang kita inginkan. Tapi ini sebenarnya pada prinsipnya sama, untuk setiap siklus atau tahapan ini juga terdiri dari 3 tahapan tadi ya. Jadi ada denaturasi, kemudian ada annealing, dan juga ada ekstensi. Nah, mungkin terlepas dari 3 tahapan tadi,
sebenarnya kalau misalkan mungkin nanti akan dipraktek ya pada saat melihat mesinnya langsung, namanya thermal cycler ya. Di sana akan lebih banyak settingan ya, mungkin yang lebih teknis ya, sehingga mungkin di sana lebih relevan kalau langsung ya, langsung akan dilihat. Nah, mungkin nanti di sana lebih terbayang ya. Minimal kalau secara konsep biasanya 3 ini ya, denaturasi, annealing, sama ekstensi. Nah, ini yang biasanya akan berlangsung selama proses PCR. Nah, ini kalau tadi sudah dibahas terkait dengan siklus, nah sekarang kita akan membahas terkait dengan mesinnya. Ya, jadi alat yang digunakan untuk proses PCR. Nah, jadi pada dasarnya karena proses PCR ini dia perlu ganti-ganti suhu ya. Jadi dari 95 ke turun ke 55, kemudian naik lagi ke 72, dan itu harus berulang-ulang sesuai dengan jumlah siklus yang dipakai untuk proses PCR. Nah, jadi biasanya ada kalau sekarang ya yang sudah otomatis ya, ini ada namanya alat thermal cycler. Jadi tinggal di setting ya, biasanya di nanti mungkin pada saat Bapak Ibu praktek ya, mungkin bisa dilihat juga di sana. Jadi itu di sana juga bisa disetting. Nah, namun biasanya kalau dulu ya yang masih jadul ya, masih lama pakai menggunakan yang konvensional, itu biasanya pakai water bath-nya juga sudah cukup. Meskipun konsekuensinya biasanya adalah harus diganti-ganti, jadi harus dipantengin gitu untuk prosesnya ini dia bisa berlangsung. Jadi biasanya itu ada waktu ya, ada waktu untuk dia proses dari suhu water bath yang ini, misalkan yang 95 itu berapa lama, kemudian yang annealing itu berapa, kemudian nanti ada ekstensinya. Nah, jadi ini harus dipindah-pindahkan ya suhunya di sini. Nah, sehingga agak sedikit sangat membutuhkan ini ya, cukup banyak yang harus dilakukan ya ketika masih menggunakan yang konvensional. Jadi menggunakan water bath ya, hanya memang water bath yang 3 suhu. Tapi kalau yang sekarang itu lebih banyak sudah yang thermal cycler, dan juga itu pun thermal cyclernya sudah bermacam-macam ya, di sana sudah cukup banyak yang bervariasi ya. Tapi pada dasarnya memang fungsinya sama ya. Jadi di sini di alat ini sudah bisa secara otomatis ya untuk bisa disetting untuk suhu denaturasinya, annealingnya, kemudian ekstensinya. Nah, itu bisa disetting di alat thermal cycle ini. Nah, selain bisa settingan dengan suhu ini, juga di alat thermal cycler ini juga bisa digunakan ya untuk optimasi juga. Nah, di sana juga ada optimasi, karena memang untuk proses optimasi itu biasanya akan mencoba ya. Jadi biasanya memang pada saat primer optimasi ini memang banyak hal ya yang perlu dioptimasi. Jadi optimasi dari komponen primernya. Jadi di sana itu ada macam-macam, entah bisa jumlah sampel atau dari sisi konsentrasi komponennya, ataupun siklusnya, ataupun suhu dari annealing. Nah, itu biasanya nanti ada satu persatu di sana itu harus bisa dicek ya. Meskipun memang kalau di protokol ya yang ada di circuit, mereka sudah punya patokan awal ya yang bisa kita gunakan. Atau terkadang ya kalau kita tidak menggunakan circuit sebagai acuan, bisa juga kita menggunakan publikasi ya dari jurnal yang memang menggunakan primer yang sama misalkan. Nah, itu juga biasanya dipakai di sana. Meskipun kembali lagi tidak bisa kita serta-merta ya menggunakan itu, tapi tetap harus kita uji cobakan terlebih dahulu dengan alat yang kita miliki. Jadi thermal cycler yang kita punya di lab kita harus lihat dulu apakah memang akan sama persis dengan kondisi tersebut yang mereka berikan informasinya, atau mungkin akan berbeda. Karena kembali lagi tergantung dari alat yang kita punya. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan komponen PCR. Nah, jadi kalau komponen PCR ini
cukup beberapa ya, ada beberapa di sini. Nah, ini mudah-mudahan ini cukup penting ya, karena nanti Bapak Ibu ketika masuk nanti di akhir dari pembelajaran biologi molekuler ya, nanti juga akan bertemu dengan PCR, jadi pasti sedikit banyak juga akan melihat ya komponen-komponen ini. Kemudian juga nanti pada saat di diagnostik molekuler itu pun juga akan melihat kembali. Jadi akan berulang meskipun mungkin dengan teknik yang agak sedikit berbeda ya. Mungkin ada PCR yang sudah PCR, ada juga yang RT-PCR. Jadi ada berbeda-beda di situ. Hanya saja ini yang secara garis besar yang umum, komponen PCR yang dipakai yang akan saya informasikan di sini. Nah, jadi yang pertama tentunya karena mohon izin ini kita sedang membicarakannya PCR yang konvensional ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengerjakan PCR yang mungkin menggunakan sampel RNA agak sedikit beda ya, tapi pada dasarnya yang pertama kita butuhnya template ya. Entah kalau dia mau memperbanyak ini dalam kasus ini contohnya DNA ya. Jadi tentunya harus ada sampel DNA. Nah, jadi sampel DNA ini yang biasanya dipakai ya, ini memang sampel DNA yang hasil ekstraksi ya. Nah, jadi sampel DNA hasil ekstraksi, nah biasanya itu macam-macam tuh sampel yang bisa dipakai untuk mengambil atau mengekstraksi DNA-nya. Jadi bisa dari darah, bisa juga dari plasma, dari apa namanya sampel jaringan, nah itu juga bisa. Jadi ada macam-macam dari urin dan yang lain sebagainya. Nah mungkin pada saat jadi tergantung juga kebutuhannya seperti apa. Nah, tapi terlepas dari sampel apapun yang kita gunakan, meskipun biasanya kalau nanti mungkin pada saat praktikum mungkin ya nanti Bapak Ibu akan melihat ya ketika diberikan panduannya, namun biasanya memang agak sedikit berbeda ya, ada yang beberapa yang arahan khusus ya untuk sampel yang A dengan yang B untuk cara ekstraksinya. Nah, tapi pada dasarnya apapun dari manapun sampel DNA-nya mau diekstraksi, ketika sampel DNA ini mau digunakan untuk proses PCR, perlu diperhatikan adalah kemurniannya. Nah, kemurnian, kemudian juga kuantitasnya. Nah, karena biasanya untuk PCR itu biasanya kemurniannya itu juga penting ya. Jadi kalau misalkan ada di situ misalnya tidak begitu murni, misalnya masih misalkan ya masih sisa, biasanya itu kalau lagi ekstraksi, nah mungkin saya rasa pasti sudah dijelaskan sama Bu Puji ya, yang kalau saya dengar informasi, mungkin soal analisisnya aja yang belum disampaikan, tapi biasanya itu ketika ekstraksi, kadang kalau tidak begitu bagus ya prosesnya itu kan ada sisa-sisaan garam atau protein. Nah, ini kalau dibiarkan itu bisa mengganggu proses enzimatik ya. Jadi ada proses karena di sini juga ada beberapa enzim ya yang akan bekerja dan itu akan mengganggu proses dari PCR. Nah, sehingga biasanya memang kalau ditemukan DNA-nya kita itu tidak kemurniannya kurang ya, makanya itu biasanya dilakukan dimurnikan dulu, atau kalau memang tidak bisa sama sekali diselamatkan lah istilahnya, nah itu biasanya akan dilakukan ekstraksi ulang. Mungkin nanti bagian-bagian ini saya yakin sama Pak Maro nanti akan beliau jelaskan lebih detail di sana troubleshoot-nya. Kalau memang yang bermasalah di PCR itu terkait dengan template-nya dari kemurnian maupun kuantitas. Nah, kuantitas juga sama ya, karena biasanya untuk protokol PCR itu pasti ada ketentuan. Misalkan satu reaksi, saya kasih contoh mungkin nanti di slide yang berikut ya. Nah ini, misalkan satu reaksi itu dia membutuhkan 50 nanogram. Jadi harus ada 50 nanogram template dari sini. Nah, jadi biasanya di setiap protokol atau insert kit nanti dia akan memberikan informasi untuk konsentrasi yang dibutuhkan berapa banyak untuk satu reaksi dari PCR tersebut. Nah, sehingga
biasanya ketika kita sudah melakukan ekstraksi DNA ataupun misalkan RNA juga, itu biasanya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi biasanya pengecekan kemurniannya maupun dari sisi kuantitasnya. Nah, kalau sekarang itu biasanya sudah ada alat nanodrop ya di situ. Saya yakin sama Bu Cici itu sudah dijelaskan ya, analisis dari sisi kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, itu ada nanodrop di sana atau spektrofotometer. Nah, itu juga di situ kalau yang masih yang lama ya. Nah, tapi terlepas dari alatnya ini, tapi biasanya akan lebih baik kalau dicek terlebih dahulu ya. Jadi dicek dulu kemurnian dan juga kuantitasnya. Atau kadang juga untuk memastikan juga selain dicek dengan nanodrop juga biasanya dilakukan elektroforesis ya, juga untuk melihat kualitasnya, apakah mungkin ada smearing dan yang lain sebagainya ya. Itu biasanya yang akan kita lihat sebelum si template-nya ini dia akan digunakan untuk proses PCR. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah primer. Nah, jadi primer ini ada sepasang. Nah, yang kita pakai, jadi ada primer yang forward dan juga ada primer yang reverse. Jadi memang dia sepasang. Jadi tidak bisa ketika kita PCR hanya menggunakan satu saja, maksudnya primernya. Jadi biasanya selalu akan ada sepasang. Dan biasanya keduanya ini dia adalah untuk spesifik ya, untuk mengcopy ya, atau mengamplifikasi bagian dari DNA yang kita inginkan. Nah, jadi mungkin sedikit gambaran ya, misalkan di sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi setelah proses denaturasi, ketika di proses annealing di sini, nah itu biasanya di sini baik di untayan yang bagian atas maupun untayan yang di bawahnya itu masing-masing akan ditempeli primer. Nah, dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini panahnya ya, ini dia berbeda arah. Jadi ada yang bekerja dari arah forward, jadi ada ke arah 5 aksen, tapi ada juga dengan bekerja reverse ya, ke arah 3 aksen ya. Nah, jadi sehingga dia bekerjanya simultan seperti ini. Jadi makanya ketika melakukan proses PCR, tentu untuk komponennya kita perlu dua tadi. Jadi harus ada primer yang forward dan juga primernya yang reverse. Nah, jadi dua-duanya biasanya dipakai. Nah, yang berikutnya ini adalah polimerase. Nah, jadi ini polimerase ini mungkin sedikit jadi polimerase ini yang tadi enzim ya, yang digunakan di tahapan ekstensi ya, untuk dia bisa membuat kopian ya dari untayan DNA yang kita punya, yang si template-nya. Nah, jadi biasanya kalau yang sekarang memang kebanyakan ya menggunakan tag polimerase. Nah, namun mohon izin, polimerase yang ada itu sebenarnya sekarang dia banyak jenisnya ya. Jadi tergantung dari PCR apa yang mau kita kerjakan. Jadi biasanya dia punya spesifikasi dibilangnya berapa banyak produk, maksudnya berapa panjang dari DNA yang dia mampu untuk lakukan bikin kopinya. Nah, sehingga kita juga harus menyesuaikan dari kebutuhannya kita. Nah, dan juga ada yang misalkan beberapa jenis PCR, nah itu tuh kan yang produknya panjang banget. Nah, itu ketika menggunakan itu dia tidak bisa menggunakan tag polimerase yang biasa. Jadi itu ada tag polimerasenya sendiri yang khusus untuk mengerjakan itu. Karena kalau yang biasa dia tidak mampu untuk bisa mengcopy sepanjang itu. Jadi biasanya ada beberapa jenis tag polimerase dan itu dia punya ibaratnya punya spesifikasinya sendiri ya di situ, sehingga harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin tadi saya izin kembali sebentar ya kepada primer ya, karena tadi
ternyata ada yang saya terlewat untuk menginformasikan. Jadi untuk primer ini biasanya memang beberapa primer untuk target yang sudah sering dipakai. Jadi beberapa gen yang ibaratnya sudah umum untuk kontrol ataupun mungkin pekerjaan yang lain. Nah, itu memang biasanya sudah ada ya komersialnya. Tapi terkadang ada beberapa primer yang mungkin targetnya kita yang mungkin tidak tersedia ya, tidak tersedia, tidak bukan ibaratnya sudah ada jadi lah primernya. Nah, biasanya untuk target-target seperti itu kita bisa membuatkannya. Jadi kita membuat primernya sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti ada yang mungkin penasaran bagaimana primer ini kita buat ya. Jadi biasanya nanti pada saat mungkin kalau untuk di kelas ini ya di biologi molekulernya belum, tapi nanti ketika di diagnostik molekuler 1, nah, nanti di situ Bapak Ibu kita akan ada topik terkait desain primer. Nah, jadi biasanya bisa kita desain sendiri ya. Jadi opsinya bisa kita desain sendiri ya menggunakan ada gene bank-nya, atau yang kedua bisa juga kita minta tolong pihak ketiga ya untuk membantu mendesainkan ke kita. Nah, karena sekarang sudah banyak ya perusahaan yang mengadakan jasa untuk membantu mendesain dari primer. Jadi biasanya kita cukup menginformasikan, oh saya maunya targetnya di sini. Nah, nanti mereka tinggal mendesain sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi pada dasarnya kalau memang target tersebut bukanlah target yang langsung ya tersedia, maka harus didesain dulu ya. Jadi harus diadakan. Kita mau desain sendiri silakan, atau menggunakan pihak ketiga juga boleh. Atau kadang itu kalau desain menggunakan pihak ketiga ya tentunya ada tambahan biaya ya. Biasanya bisa juga kita menggunakan referensi dari publikasi, misalkan penelitian yang mungkin menggunakan ya targetnya serupa dengan punya kita, nah itu bisa digunakan juga sebagai referensinya, bisa dipakai. Nah, itu mungkin sedikit terkait dengan primer. Nah, kemudian yang berikutnya, selain tadi template-nya sudah, kemudian primernya sudah, polimerasenya juga harus ada, yang berikutnya adalah DNTPS. Ini DNTPS atau building block-nya ya, nukleotidanya. Nah, jadi ini biasanya sintetik ya, jadi sudah apa namanya sudah dibikinkan ya, memang sudah disintesis di sini. Nah, jadi untuk DNTPS-nya ini juga biasanya tersedia juga kalau di sini kan DNTPS ya, jadi ada DNTP yang adenin, ada yang guanin, ada yang timin dan seterusnya ya. Nah, jadi itu masing-masing bahasa itu ada konsentrasinya untuk masing-masing. Nah, itu biasanya juga harus ada komponennya di dalam PCR. Karena ini yang nanti akan dipakai ya sama DNA polimerase untuk dia bisa mensintesis ya, mensintesis untayan DNA-nya yang baru. Nah, kemudian yang berikut tentunya harus ada buffer ya, karena ketika kita bekerja dengan PCR, kita juga punya polimerasenya ada ya di sini. Jadi ada enzim, sehingga juga harus ada buffer untuk penyangga. Jadi memastikan juga kondisinya stabil dan baik, optimal untuk si enzimnya juga bisa bekerja. Jadi biasanya PCR buffer ya secara umum pasti ada di situ, tris HCl-nya juga, kemudian ada KCl juga. Dengan pH-nya biasanya berkisar ya dari 8 sampai 9,5. Jadi lebih dari ini kisarannya. Dan kemudian juga biasanya ini harus ada apa namanya, dibilangnya kofaktor ya. Jadi karena enzim ini dia juga banyak perlunya ya. Jadi butuh buffer juga iya, kofaktornya juga iya ya. Nah, biasanya kofaktor yang dipakai itu adalah MgCl2. Jadi magnesium klorida ya di sini. Nah, ini biasanya dipakai untuk kofaktor untuk si tag polimerase. Jadi untuk dia
bisa bekerja. Nah, untuk aktivasinya biasanya membutuhkan ini. Nah, biasanya sih sebenarnya si magnesium sama PCR buffer kadang-kadang juga kalau yang sekarang ketika dilakukan pembelian itu ada yang memang dia jualnya terpisah-pisah ya, memang ini sendiri-sendiri, tapi sekarang juga sudah banyak yang dia gabung jadi satu, jadi PCR buffer langsung dengan magnesium kloridanya sama satu lagi sama DMPPS-nya. Nah, itu biasanya dia udah gabung ya di situ. Jadi tergantung kita mau pakainya di mana ya, nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dan yang terakhir tentunya harus ada air ya. Jadi air yang digunakan di sini untuk proses PCR ini memang bukan ibaratnya apa ya, kalau di lab yang bakteriologi ya biasanya mereka mau bikin media itu kan bisa menggunakan aqueous seperti itu. Nah, tapi untuk PCR tidak bisa ya menggunakan air yang seperti itu. Jadi memang harus airnya ini diharapkan bebas dari enzim nuklease ya. Sehingga ada yang namanya NFW ya, jadi nucleus free water. Nah, jadi ini sudah air yang memang sudah ditreatment ya, jadi sudah dipersiapkan untuk dia bebas dari dari enzim nuklease. Karena kalau ada nuklease ini nanti dia bisa mendegradasi si DNA template-nya. Nah, sehingga itu tidak mau kita tidak mau itu terjadi, sehingga biasa airnya digunakan ini. Kalau tidak nucleus free water biasanya bisa menggunakan DDH2O. Meskipun kadang DDH2O ini memang dia sudah bebas ion ya, jadi karena begini, biasa beberapa ion itu kalau ada dia bisa mengganggu proses dari PCR. Jadi bisa menginterupsi kerjanya si enzim. Nah, sehingga itu juga perlu diperhatikan. Nah, biasanya yang NFW ini dia memang lebih mahal ya. Jadi karena memang sudah di treatment untuk dia bebas ion, bebas enzim nuklease. Nah, sehingga dia biasanya jauh lebih mahal. Nah, itu kalau untuk yang NFW. Nah, namun biasanya juga penyimpanannya ya, itu juga efek dari penyimpanan yang bisa dari kedua jenis air ini juga berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang DDH2O. Nah, ini meskipun sudah di treatment bebas dengan ion, tapi harus diperhatikan juga ya, karena kadang-kadang dia juga masih ada nuklease. Nah, di situ. Karena tidak semua bukan berarti DDH2O langsung dia bebas juga. Jadi itu biasanya harus diperhatikan juga, biasanya dari ketika kita melakukan pembelian. Nah, itu juga harus dilihat dari insert kit-nya di situ. Jadi untuk sedikit dia treatmentnya seperti apa. Jadi itu harus diperhatikan. Terutama kalau memang sesudah PCR kita masih ada proses lanjutan yang mau kita lakukan. Nah, itu biasanya juga akan akan mempengaruhi ya apa yang kita pilihkan di sini untuk air yang digunakan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang tag polimerase ya, mungkin ini sedikit tambahan ya. Nah, mungkin ini tadi sudah sempat sedikit saya sampaikan ya. Jadi untuk tag polimerase ya, ini memang sumbernya dari bakteri juga sama ya, tapi bukan dari E. coli ya, sehingga dia kalau E. coli memang dia tidak stabil ya untuk di suhu yang tinggi. Namun ini untuk bakteri khusus ya, jadi yang Thermus aquaticus ya, jadi memang bakteri yang khusus dari di kawah memang untuk ekstraksinya, ngambilnya, sehingga memang enzimnya ini juga dia tahan di suhu yang tinggi. Nah, ya, cuman memang seperti yang saya sempat informasikan di slide yang sebelumnya, bahwa masing-masing dari si tag polimerasenya ini dia punya kapasitas. Jadi dia mampu mereplikasi atau memperbanyak atau mensintesis si DNA-nya itu berapa panjangnya. Jadi ada yang cuma sampai misalkan ini ya batasnya 1000 BP ya, kurang dari 10 detik pada suhu sekian. Nah,
Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika misalkan mungkin di antara Bapak Ibu mau mengerjakan PCR, maka harus diperhatikan juga PCR-nya kita ini memang targetnya mau kemana. Ya, jadi kalau memang punya spesifik sendiri ya untuk terkait dengan panjangnya, misalkan sebaiknya juga tag polimerasenya itu dia disesuaikan. Nah, kemudian juga ada yang kalau misalkan tag polimerase yang proofreading ya, nah itu biasanya jauh lebih mahal ya. Jadi akurasinya jauh lebih bagus di situ. Nah, jadi itu juga akan semakin menambah ya untuk pembiayaan dari tag polimerase yang mau kita pakai. Jadi mungkin itu beberapa yang ketika mungkin memilih dari si tag polimerase ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu. Nah, mungkin ini sekedar pengenalan ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu kita masuk ke praktikum ya, mungkin akan lebih banyak di sana disampaikan sehingga mungkin lebih relevan ya karena langsung lihat ini kira-kira penggunaannya seperti apa ya. Namun sedikit menginformasikan. Jadi untuk mungkin ketika melakukan PCR, ada beberapa terminologi yang biasanya dipakai. Jadi misalkan NTC ya, non template control, kemudian juga ada NRT. Nah, ini khusus untuk di qPCR ya. Jadi ada no reverse transcriptase control. Nah, jadi ini untuk mengecek kontaminasi DNA. Karena biasanya untuk yang qPCR di sini, nah ini biasanya dia menggunakan template-nya berupa RNA ya. Jadi agak perlu pengecekan bahwa ini memang benar amplifikasinya dari si RNA-nya atau yang DNA ya kontaminasi. Nah, jadi itu biasanya harus ada NRT-nya juga di situ. Kemudian biasanya juga ada kontrol positif ya, karena kontrol positifnya ini juga untuk melihat ya kalau memang amplifikasi, maksudnya hasil pita DNA yang kita punya, apakah itu memang benar dari targetnya kita, atau mungkin kita justru mengamplifikasi atau memperbanyak yang lain. Nah, itu kadang itu juga nanti untuk bisa melihat ya pengerjaan dari sampelnya kita ataupun mungkin mendeteksi malfungsi dari thermocyclernya ya. Jadi itu bisa kita cek di situ dari segi si kontrol positif ya. Nah, kemudian juga ada di sini kontrol negatif tentunya untuk ya biasanya kalau untuk kontrol negatif ya. Jadi kalau untuk yang PCR yang mau kita cek itu biasanya memang tagnya DNA. Kalau untuk yang kontrol negatif di sini air ya sebagai pengganti template. Sehingga kalau kita lakukan PCR ya tentunya karena bukan DNA ya template-nya pastinya tidak akan ada hasil. Jadi biasanya pemipetan ya apakah ada error dari tahapan preparasi. Nah, itu biasa kita harus memerlukan beberapa kontrol ya yang tadi disebutkan ya. Nah, jadi baik itu kontrol positif, kontrol negatif, nah itu harus disediakan. Ya. Jadi untuk memastikan apakah hasilnya kita itu valid atau tidak. Nah, saya yakin pasti bersama Bu Puji juga paling tidak ada menyinggung ya terkait dengan kontrol negatif, kontrol positif maupun kontrol yang lain. Meskipun biasanya sih kalau materi dari ekstraksi ya DNA lebih banyak ke kontrol negatif ya biasanya di situ. Nah, mungkin positif. Kalau positif ini karena memang kita agak sedikit berbeda ya, meskipun mungkin ya, meskipun secara penampilan ya, kalau di gel elektroforesis, nah itu berupa pita ya, tapi pita untuk hasil dari PCR dengan hasil ekstraksi, nah itu dia berbeda ya. Kalau Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat kalau di materi seperti yang disampaikan Bu Puji ya terkait dengan ekstraksi. Nah, biasanya kalau untuk ekstraksi dari DNA,
pasti posisinya di bagian atas. Nah, tapi kalau untuk ekstraksi yang punyanya hasil dari PCR ya, meskipun sama-sama DNA, tapi karena ini hanya potongan ya, jadi hanya sebagian dari si DNA yang panjang, sehingga biasanya kan ukurannya lebih kecil. Nah, sehingga dia pasti tidak setebal pita DNA kalau ekstraksi. Nah, dan juga perlu dipastikan apakah itu memang target yang kita inginkan atau enggak. Atau jangan-jangan kita lakukan PCR, ya berhasil, tapi salah target. Jadi bukan target yang kita inginkan. Nah, makanya biasanya itu akan dicek melalui gel elektroforesis. Nah, di situ kan biasanya uh, pasti kita akan menggunakan apa namanya, di situ ada ladder ya. Jadi ada penggarisnya di situ untuk penanda, oh ini ukurannya sekian, nah, sekian berapa. Nah, itu biasanya kita bisa membandingkan. Jadi kalau misalkan nih kita menargetkan punyanya kita harusnya itu dia 500 base pair. Tapi ternyata hasil PCR kita memang berhasil ya, ada pitanya, tapi pas kita bandingkan dengan ladder atau uh, penggaris DNA-nya itu ya, jadi ada yang di samping pembandingnya standar, ternyata ukurannya setelah kita cocok-cocokkan, ini kok malah ukurannya mungkin lebih kecil ya, katakanlah ini kok ukurannya cuma 200 BP. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa oh iya memang PCR-nya berhasil, memang ada amplifikasi ya, tapi tidak sesuai dengan target. Nah, jadi kita bisa cek di situ apakah memang karena memang kita amplifikasinya mungkin DNA-nya kurang atau bagaimana. Nah, itu nanti akan detail sama Pak Maro seperti apa yang mungkin karena ada masalah di template-nya atau mungkin ada masalah di siklusnya atau dan yang lain sebagainya. Nah, itu nanti agak sedikit berbeda-beda nanti penanganannya. Tapi intinya itu diperlukan ya untuk kita memvalidasi hasil PCR yang kita peroleh. Nah, sehingga memang kontrol-kontrol ini dia diperlukan untuk ketika melakukan PCR. Dan PCR ini bukan hanya PCR yang konvensional, tapi juga PCR entah yang qPCR ataupun yang RT-PCR, jadi yang menggunakan enzim ya, enzim reverse transkriptase, ataupun yang lain sebagainya ya di situ, atau menggunakan enzim restriksi ya. Jadi enzim untuk yang dia motong, nah itu juga ada macam-macam. Tapi terlepas dari itu, seperti apapun ya jenisnya, tentunya tetap memerlukan kontrol ya untuk bisa memvalidasi hasil yang kita peroleh. Nah, mungkin ini sementara saya belum menyambung PCR, tapi nanti coba saya akan berikan ya contohnya, tapi biar Bapak Ibu juga bisa terbayang. Nah, jadi kalau hasil PCR yang seperti apa, hasil yang ekstraksi itu biasanya seperti apa, sehingga nanti bisa sebenarnya mendapatkan gambaran ya. Kalau PCR itu yang tadi saya hanya menyampaikan secara verbal ya, bahwa biasanya PCR-nya itu lebih kecil, kemudian posisinya biasanya agak di bawah, sementara ekstraksinya ukurannya lebih besar dan posisinya di atas. Nah, ini mungkin nanti saya berikan contoh ya gambarnya, sehingga nanti bisa dapat gambaran. Nanti saya juga lengkapi ya di PPT. Tapi untuk sementara mohon izin, ini belum saya lengkapi ya, mungkin saya terlewat juga untuk memasukkan di slide yang saat ini digunakan. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah banyak ya membahas terkait dengan komponen dan sedikit juga ada tadi menyampaikan hasil. Nah, kali ini lebih membahas terkait dengan penyimpanan reagen. Nah, jadi untuk bisa proses PCR-nya itu berjalan ya, tentunya pasti komponen-komponennya harus ada ya, harus sesuai, harus tepat, berpengaruh ya. Jadi untuk
penggunaannya ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah banyak ya berkecimpung di lab pasti tahu, terlepas dari bukan hanya molekuler ya, pasti yang lainnya juga sama ya. Untuk penyimpanan reagennya itu juga sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau untuk di lab molekuler ya, untuk ini beberapa saja yang contoh. Jadi misalkan untuk DNA maupun RNA ya, karena ini kan bahan materi genetik, dan biasanya itu dia penyimpanannya sangat ada yang namanya siklus Bristow ya. Mungkin ini mohon izin saya belum menuliskan di sini ya, tapi ada yang namanya Bristow cycle ya, nanti saya lengkapi di sini biar tidak terlupa. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca lagi di PPT-nya juga boleh. Nah, tapi sedikit saya jelaskan. Jadi biasanya kalau reagen yang berupa DNA atau RNA itu dia suka keluar masuk dari dalam kulkas ya. Mungkin beberapa reagen yang lain tidak masalah, tapi kalau DNA RNA itu biasanya akan terdegradasi. Nah, sehingga biasa yang dilakukan adalah harus dibuatkan DNA, harus ada stoknya ya, jadi ada konsentrasi stok sama working solutionnya. Jadi harus dan juga harus di aliquot. Nah, sehingga akan mengurangi kita keluar masuk dari kulkas. Nah, itu. Dan tergantung ya, jadi beberapa lab kan fasilitasnya berbeda-beda. Jadi mungkin ada lab yang memang punya ya fasilitas sampai kulkasnya yang minus 20 atau bahkan minus 80. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Tapi sebenarnya terlepas dari suhunya, tentunya ya kalau suhunya, mungkin ini saya yakin pada saat pembahasan topik terkait DNA atau RNA juga sempat disampaikan ya. Jadi terlepas dari tentunya kalau suhunya lebih rendah ya, yang minus 80, ini pastinya bisa digunakan untuk jangka waktu yang penyimpanannya lebih lama ya dibandingkan minus 20 atau bahkan yang 4 derajat. Nah, hanya saja ya terlepas dari suhunya ini ya, yang dengan efek penyimpanannya yang berbeda-beda waktunya, tentunya yang kita harus perhatikan tadi ya keluar masuk dari kulkasnya. Jadi biasanya bahkan reagen ya, saya kasih contoh ini, misalkan ini kebetulan gambar ya untuk reagen primer ya. Biasanya tuh ada di situ dia memberitahukan batas untuk dia keluar masuk dari kulkas itu berapa banyak. Jadi batasan untuk Bristow cyclesnya itu berapa. Nah, sehingga biasanya untuk bisa menindaklanjuti ya, bisa menyelesaikan situasi itu, selain dari stoknya juga kita bikin ada working solutionnya ya, jadi konsentrasinya kita nggak pakai yang utuh awal pembelian, tapi biasanya kita encerkan, tapi juga kita biasanya aliquot ya, jadi kita aliquot untuk memastikan sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau misalkan sekali penggunaannya kita berapa mikroliter, nah itu biasanya kita sesuaikan ya. Sehingga biasanya itu kan masing-masing lab pasti punya konsentrasi ya untuk working solutionnya juga beda-beda ya. Nah, jadi itu disesuaikan supaya menghindari untuk entah itu dari DNA-nya atau biasanya reagen primer. Nah, itu juga bisa mengalami degradasi. Sehingga itu juga harus diperhatikan. Nah, begitu juga dengan enzim ya. Nah, enzim ini juga dia biasanya punya spesifikasinya karena enzim itu kan dia harus selalu pada suhu yang dingin ya. Nah, bahkan kadang kalau untuk lab beberapa yang molekuler itu biasanya dia punya ice box ya, jadi di situ jadi memang sudah dikasih es pendingin, atau kalau memang nggak punya, nah itu biasanya hanya dikeluarkan pada saat mau memipet si enzim itu saja. Nah, jadi kalau sesudahnya itu langsung dikembalikan, sehingga dia harus selalu dikondisikan dalam suhu yang dingin. Nah, jadi untuk mengantisipasi ya dia terjadi degradasi. Nanti terjadi kerusakan juga. Bukan degradasi, kalau enzim denaturasi ya. Nah, dan juga biasanya memang kalau untuk beberapa reagen yang agak sensitif seperti ini ya,
enzim ataupun DNA. Nah, itu biasanya lebih baik di aliquot ya. Jadi di aliquot supaya berapa yang kita butuhkan itu saja yang dikeluarkan. Nah, karena kalau tidak, nah nanti dia juga bukan fristo ya. Kalau fristo itu mungkin lebih banyak ke DNA sama RNA untuk degradasi, tapi kalau untuk enzim dia lebih ke denaturasi. Jadi ada perusakan juga. Sehingga biasanya sebelum kita menggunakan reagen-reagen tersebut harus selalu kita perhatikan terlebih dahulu insert kitnya untuk penyimpanan. Nah, mungkin reagen yang lain biasanya reagen-reagen untuk sangat mahal. Jadi sehingga cukup istimewa ya, lebih ekstra hati-hati ya, karena bahkan satu tube yang kecil-kecil yang hanya berapa mikroliter, nah itu bisa bisa sampai berjuta-juta juga ya untuk pembeliannya, sehingga memang perlu diperhatikan ya untuk penggunaannya. Sehingga itu memang bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki proses dari PCR itu sendiri. Itu kalau untuk penyimpanan. Nah, ini yang paling terakhir dan penting ya. Jadi ini mungkin akan sedikit cukup banyak ya yang saya sampaikan, mungkin lebih banyak di sini juga, yaitu tentang perhitungan reagen. Nah, karena ini seperti tadi di awal sempat saya singgung, nah ini biasanya pasti ketika ujian ataupun ketika OSCE, nah pasti nanti Bapak Ibu akan menemukan soal seperti ini. Nah, karena ini memang wajib ya. Jadi mau PCR-nya jenis apapun harus bisa melakukan perhitungan dari reagennya. Nah, jadi kalau tidak bisa melakukan perhitungan reagennya mungkin akan kesulitan, bukan mungkin ya, pasti akan kesulitan untuk melakukan preparasi dari PCR itu sendiri. Nah, karena biasanya ketika melakukan perhitungan ya, itu pasti kita juga perlu persiapan ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, reagen dari untuk terkait bukan hanya PCR tapi reagen pada umumnya ya, reagen untuk di lab molekuler itu pada mahal-mahal. Jadi biasanya memang sebelum kita kerja harus dari sisi preparasi, penyimpanan maupun perhitungan. Nah, itu harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mulai mempersiapkan. Jadi mulai melakukan pemipetan. Nah, sehingga ini sedikit mungkin saya langsung praktekkan saja ya untuk perhitungannya supaya Bapak Ibu dapat gambarannya. Nah, jadi biasanya ini saya sedikit show dulu. Nah, mungkin ini saya sedikit besar. Nah, jadi biasanya, nah ini di sini. Nah, jadi biasanya ini sebenarnya untuk tabel yang ada ya di slide kali ini sebenarnya untuk mempermudah saja perhitungan. Meskipun kalau Bapak Ibu nanti ya ketika melakukan praktikum ya ataupun di lapangan ya langsung, itu pasti hanya punya insert kit ya yang berisikan informasi stok yang kita punya. Kemudian juga kayak insert kit untuk PCR itu pasti hanya diinformasikan berapa banyak konsentrasi yang diperlukan untuk satu reaksinya. Nah, sehingga biasanya digunakan tabel seperti ini sebenarnya untuk mempermudah perhitungannya. Tapi silakan kalau misalnya mau hitung satu-satu juga tidak masalah. Namun karena mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang baru ya, sehingga ini saya buatkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses perhitungan ya, perhitungan dari reagennya. Meskipun nanti pada saat praktikum pun sebenarnya akan dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini supaya bisa mempermudah informasinya. Jadi tidak dicarikan satu persatu. Nah, jadi biasanya yang perlukan itu yang pertama pastinya stoknya dulu. Jadi kita harus tahu dulu konsentrasi yang kita punya untuk masing-masing reagennya berapa. Nah, karena kalau ini kita tidak punya,
tentunya kita nggak bisa menghitung volume yang kita butuhkan. Nah, kemudian jadi ini biasanya kita dapatkan dari insert kit masing-masing komponen yang kita miliki ya. Jadi misalkan ya ini saya kasih contoh, kebetulan ini yang Mytek HS Red Mix. Nah, ini sudah di dalamnya ada buffer ya, PCR buffer. Kemudian di dalamnya juga sudah ada selain PCR buffer ada magnesium ya, jadi ada kofaktornya juga ada. Kemudian DNTPS dari building block-nya juga sudah ada. Nah, ini yang tadi saya bilang, kadang ada komponen yang seperti ini. Jadi, dari pabrikan itu memang dia sudah langsung dijadikan satu. Nah, tapi kembali lagi, tergantung dari Bapak Ibu keperluannya seperti apa. Apakah memerlukan yang memang langsung jadi satu seperti ini, atau mungkin ya kadang-kadang kan untuk keperluan penelitian misalkan, nah itu jadi butuh hitung satu-satu, atau mungkin karena memang dari segi apa namanya ketersediaan reagen mungkin ya, jadi sehingga adanya yang persatuan, nah itu silakan disesuaikan. Tapi sebenarnya terlepas dari kondisi reagennya, mau yang satu-satu, pisah-pisah, atau yang udah langsung mix seperti ini, sebenarnya cara perhitungannya tetap sama. Jadi tetap kita memerlukan konsentrasinya dulu. Nah, ini informasi yang ini biasanya ada dari insert kit yang awal yang kita beli ya dari vendor. Nah, ini kita pasti harus melihat dulu berapa yang tersedia di situ. Nah, ini juga kita harus tuliskan. Nah, kemudian primer forward sama reverse ya. Ini biasanya tergantung dari stok yang kita punya di masing-masing lab. Nah, karena mohon izin, biasanya memang kalau dari apa namanya pabrikan ya untuk yang primernya sendiri yang awal banget ketika datang, nah itu biasanya pasti yang seperti ini ya, nanti akan ada informasi sheet-nya, specification sheet-nya seperti ini. Nah, itu biasanya memang konsentrasinya dia jauh lebih kecil, lebih tinggi, maaf. Jadi biasanya volumenya kan jauh lebih kecil ya. Jadi biasanya ada instruksi harus dilarutkan dengan berapa pelarutnya. Kemudian itu nanti akan jadi konsentrasi berapa. Nah, itu akan ada di sini. Nah, namun biasanya untuk keperluan prosedur ya, untuk penggunaan yang keseharian, nah itu biasanya harus diencerkan dulu. Jadi working solution-nya kita. Nah, itu biasa sehingga itu biasanya punya masing-masing lab-nya itu akan berbeda-beda. Nah, sehingga biasanya di sini ini harus kita cek masing-masing punya lab-nya kita berapa. Nah, jadi ini harus disesuaikan. Nah, ini kebetulan saya kasih contoh di sini untuk latihan perhitungannya ya, 10 mikromolar. Nah, jadi biasanya memang konsentrasi untuk yang primer itu dia menggunakan satuan mikromolar. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh misalkan di insert kit yang PCR, dia meminta untuk konsentrasi dari masing-masing primer harus di 0,5 mikromolar. Nah, jadi ini kita tuliskan di sini untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Begitu juga DNA template. Nah, biasanya untuk template ini karena kita sudah biasanya kan kita lakukan pengecekan dulu ya, misalkan berapa banyak kuantitas dari template-nya kita. Nah, terkadang itu ada yang ketika kita ekstraksi mungkin konsentrasinya terlalu tinggi ya, sehingga biasanya untuk memudahkan ya, proses penggunaannya yang pemeriksaan ataupun yang lain, yang prosedur yang lain, nah itu biasanya akan diturunkan konsentrasinya. Nah, jadi silakan itu disesuaikan dengan punyanya masing-masing lab ya, kembali lagi. Nah, kemudian nanti akan ada penulisan seperti ini. Nah, ini biasanya ada di insert kit untuk yang PCR ya, reagen PCR, dia akan menginformasikan berapa banyak kuantitas dari DNA-nya, biasanya dalam satuan nanogram ya, per reaksi yang kita perlukan. Nah, ini biasanya kita harus perhatikan. Makanya tadi pada saat saya menjelaskan komponen yang DNA template, salah satu aspek yang penting adalah juga dari sisi
kuantitas. Ada beberapa, karena dari biasanya PCR itu dia ada jumlah minimal, maksudnya berapa banyak yang kita perlukan per reaksinya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau yang sisa ini boleh pakai DDH2O atau kadang pakai NFW ya, tapi intinya ini untuk sisa untuk dia volumenya pas sesuai dengan volume total dari satu reaksi. Nah, jadi ini mohon izin Bapak Ibu, ini kita baru perhitungan dari satu reaksi ya. Nanti penjelasan berikutnya akan ada lagi. Nah, tapi pada dasarnya perhitungan untuk volume yang digunakan itu juga sama-sama menggunakan mungkin rumusnya sudah tidak asing ya. V1M1 sama dengan V2M2. Nah, sebenarnya sama ya pakai itu. Nah, hanya saja biasanya dengan menggunakan tabel seperti ini bisa dipercepat. Jadi kita nggak usah pakai V1M1 seperti itu lalu dihitung yang panjang ya. Nah, tapi bisa kita singkat di sini. Nah, ini saya ambil contoh misalkan perhitungan yang MyTech ya, yang komponen yang pertama. Nah, di sini kita bisa langsung saja 1 per, jadi konsentrasi akhir dibagi dengan komponen reagennya berapa 2. Nah, kemudian dikalikan dengan volume total reaksi dari volume total dari satu reaksi. Nah, ini kebetulan volume total per reaksinya adalah 50 ya. Saya tuliskan di sini 50. Nah, nanti sama dengan kita bisa dapat hasil 25 mikroliter. Nah, jadi di sini. Nanti yang di bawahnya pun sama ya di sini 0,5 per 10 ya, karena ini kebetulan kan memang satuannya sudah sama ya, jadi tidak apa-apa kita abaikan. Kemudian ini kali 50. Jadi berapa di sini? Nah, misalkan ini sama dengan tinggal ini kira-kira ada 2,5 ya. 2,5 mikroliter. Nah, nanti di bawahnya juga sama ya. Nah, ini perhatian ya. Ini adalah yang DNA template. Nah, jadi kalau DNA template karena biasanya informasinya menggunakan seperti ini ya. Nah, ini mungkin masing-masing biasanya kalau sama Bu Puji pasti beliau juga punya cara untuk melakukan perhitungannya agak sedikit berbeda. Nah, namun ini mungkin saya informasikan biasanya sih saya tetap sama ya. Namun agar dia bisa mudah dihitung dengan cara yang sama seperti di atas ya. Nah, maka biasanya itu saya mengubah yang ininya dulu agar dia satuannya sama seperti komponen dari si template-nya ini ya, satuannya, konsentrasinya. Sehingga biasa yang saya lakukan, ini kan 50 nanogram per reaksi. Sehingga ini tinggal saya tambahkan 50 nanogram per satu reaksinya, totalnya ada 50 mikroliter. Nah, jadi ini 50 mikroliter ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 1 nanogram per mikroliter. Jadi dia akan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah diperoleh seperti ini, nah nanti ini akan lebih mudah ya untuk kita bisa lakukan perhitungan sama seperti yang sebelumnya. Jadi tinggal kita buatkan di sini 1 per 10 di 50. Jadi 50 mikroliter ya. Jadi berapa? Nanti sehingga kita peroleh di sini dia ada 5 ya. Jadi 5 mikroliter DNA template. Jadi ini DNA hasil ekstraksinya. Nah, kemudian kalau yang primer mungkin ini biar lebih gampang langsung saya tuliskan saja ya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya yang NFW, nah ini tinggal nanti Bapak Ibu tinggal sisanya saja. Berarti di sini kan 50 dikurangi dengan total yang di atasnya ya, yang komponen sebelumnya. Jadi 25 tambah 2,5 tambah 2,5 tambah 5 ya di sini. Sehingga nanti diperolehnya 50 kurang, jadi di sini 5, 10, ada kurang 35 ya. Nah,
sehingga sama dengan 15. Nah, sehingga ini hasilnya nanti di sini ya. Jadi ada 15 mikroliter untuk NFW. Nah, kemudian 5 mikroliter ini untuk yang DNA template. Kemudian 2,5 mikroliter ini untuk yang primer reverse. Lalu 2,5 mikroliter ini untuk yang primer forward. Dan 25 mikroliter untuk yang MyTech HS Redmix. Nah, jadi ini masing-masing perhitungan. Nah, ini baru sampai di perhitungannya. Nah, nanti izin. Nah, biasanya ini kan baru perhitungan dari satu reaksi. Nah, ini perhitungan dari satu reaksi ya. Satu reaksi itu isinya 50 mikroliter. Nah, namun terkadang kita itu untuk menghindari pipetting error ya, karena kadang kan ada yang mungkin volumenya kecil atau apa, karena biasanya kalau terlalu sedikit juga agak sedikit susah ya ngambil, dan biasanya kalau misalkan ada error ya pipettingnya, nah itu biasanya kita harus ada satu excess volume ya. Jadi misalkan ya, ini saya kasih contoh di bagian bawah di sini. Nah, di tabel yang bagian sini aja ya kolomnya. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu punya sampel DNA hasil ekstraksi ya. Jadi ada 2 sampel DNA hasil ekstraksi, ada sampel A, kemudian sampel B ya. Nah, biasanya kalau kita mau ngecek dia ke PCR ya, kita mau pakai, misalkan kita mau lakukan PCR nih untuk hasil DNA yang A, sampel A sama DNA sampel B. Nah, kemudian biasanya kan kalau PCR tadi kan kita perlu kontrol negatif ya. Jadi kita perlu kontrol negatif, kemudian kita perlu juga kontrol positif. Nah, kita perlu kontrol negatif, kontrol positif. Nah, contoh kita hanya butuh ini dulu ya. Nah, misalkan kalau di PCR lain mungkin kita perlu non-template control dan yang lain. Nah, tapi ini saya kasih ilustrasi dulu. Jadi katakanlah kita lakukan PCR-nya, ada yang tadi hasil PCR sampel A, kemudian hasil PCR sampel B, kemudian ada khusus nanti mau dilakukan negatif kontrol, kemudian ada juga mau dilakukan positif kontrol. Nah, sesudah ini, nah selain berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sementara berarti kita membutuhkan 4 reaksi. Nah, tapi sebenarnya tidak sampai di sini. Nah, jadi biasanya kita juga masih membutuhkan tambah lagi. Kita perlu tambah 1 reaksi lagi. Nah, 1 reaksi. Nah, ini 1 reaksi ini yang kita sebut sebagai excess volume. Jadi di sini excess volume. Nah, jadi ini yang berfungsi untuk mengatasi ya kondisi ada error dalam pipetting. Nah, sehingga total yang kita perlukan, jadi selain jumlah reaksi yang kita butuhkan di sini ada 4, tambah 1 ya untuk kelebihannya ekstranya, sehingga kita harus menyiapkan 5 reaksi. Nah, reaksi ya. Nah, sehingga nanti untuk perhitungan dari reagen, kalau kita sudah mendapatkan di sini 5 reaksi seperti ini, kita sudah tahu ya berapa banyak sih reaksi yang kita perlukan. Nah, sesudah kita sudah hitung tadi 1 reaksinya, nah nanti masing-masing komponen ini tinggal kita kalikan 5. Nah, jadi misalkan di sini untuk MyTech HS Redmix kita kalikan di sini 5 ya, kali 5 apa di sini 5 sama dengan 125. Nah, kemudian di sini juga untuk yang apa namanya? Nah, ini juga sama kita kalikan 5 di sini. Ini juga sama 12,5. Nah, nanti di bawah juga sama di sini dikalikan 5 ya, sama dengan 12,5. Ini juga sama di sini 5 kali 5
dengan 25 ya di sini, dan seterusnya. Nah, jadi ini masing-masing harus dikalikan dengan total reaksi yang kita perlukan. Jadi sebenarnya proses perhitungannya itu tidak berhenti hanya sampai ketika kita ngitung satu reaksi. Nah, tapi kita juga harus mengalihkan setiap dari komponen dengan berapa banyak reaksi PCR yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan di sini bukan hanya eh, bukan hanya sampelnya kita saja, tapi juga sudah kontrolnya. Biasanya sampel pastinya, kontrolnya kita, sama satunya lagi harus ada reaksi ini spare-nya ya, ibaratnya excess volume biasanya kita bilang. Ya, jadi tambahan excess volumenya ini juga harus ada ekstra. Nah, jadi kalau sudah disinikan, kita kalikan masing-masing, lalu inilah yang nantinya akan volume yang kita pakai untuk kita apa namanya pipet untuk membuat master mix. Nah, nanti master mix yang akan kita buat ya. Jadi pembuatan master mix-nya di sini, mohon izin agak ke bawah ya. Jadi mohon master mix-nya nanti itu, saya pakai slide baru ya di sini. Nah, jadi biasanya ini, nah mungkin, nah ini mohon, nah ini mungkin contoh saja ya. Jadi misalkan, nah ini mungkin tidak terlihat seperti bentuk tube ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, tapi semoga bisa dibayangkan, ini anggap saja ini tube reaksi PCR ya, yang biasanya ada yang 1,5, kemudian ada yang apa namanya 0,5 mili, ada yang 200 mikroliter, yang 0,2 mili ya. Jadi anggaplah ini misalkan tube PCR-nya. Nah, jadi biasanya itu kita tidak bikin tube-nya itu ibaratnya satu-satu reaksi itu kita bikin kita pipet ya per satu-satuan di sini tuh enggak. Ya, jadi biasanya kita akan bikin dulu di sini ya. Jadi biasanya itu kita, nah ini kita bikin dulu di satu tube yang besar ya. Ini isinya adalah master. Jadi ini master mix-nya kita bikin dulu di sini ya. Master mix-nya kita bikin. Jadi semuanya di sini. Jadi master mix ini dia akan berisi semua reaksi. Semua reaksi. Jadi kayak tadi contohnya kalau kita punya totalnya ya ada 5 reaksi, maka kelima reaksi tersebut kita bikin dulu dalam satu tube yang sama. Ya. Nah, jadi yang tadi yang kita harus pipet ada 125 mikroliter Mytek, kemudian ada primer forwardnya 12,5, reverse-nya juga 12,5 mikroliter, dan seterusnya. Nah, ini itu biasanya kita pindahkan di master mix. Nah, tapi mohon izin ya, ini master mix-nya ini hanya dia berisi ya. Nah, jadi biasanya dia hanya berisi tag ya, tag Mytek HS Red Mix tadi. Kemudian selain Mytek HS Red Mix ya, kemudian dia juga berisi dari primer ya, primernya juga. Nah, jadi primer yang forward, reverse, dan reverse. Nah, kemudian selain primer forward dan reverse juga ada tag ya, tag polimerase. Ini juga harus diisikan. Kemudian yang berikutnya adalah NFW. Nah, ini NFW-nya juga diberikan. Jadi biasanya ini disampaikan. Nah, kecuali DNA ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau untuk master mix itu biasanya semua komponen ini kecuali DNA. Nah, ini biasanya kita tidak masukkan di dalam apa namanya master mix yang kita bikin. Nah, jadi hanya buffernya, DNTPS, kemudian kalau ada magnesium kofaktor tersendiri ya magnesiumnya, primernya, forward, reverse, kemudian NFW. Nah, ini yang kita masukkan di dalam tube yang awalnya tadi untuk yang master mix.
Nah, ini kita sebutnya master mix ya. Jadi semua, tapi ini semua reaksi ya. Jadi ya reaksi yang kita perlukan, yang di dalamnya juga sudah kita hitung excess volumenya. Nah, nanti kalau sudah itu, kemudian baru kita aliquot. Nah, nanti kalau sudah kita apa namanya ya, kita sudah bikinkan di sini, baru kita aliquot nanti ke samping ya. Nanti kita aliquot ke sini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita pindahkan sesuai dengan kebutuhannya kita berapa. Nah, kebutuhan yang kita pindahkan di sini adalah total dari misalkan ya di sini MyTech HS-nya, primernya forward reverse, tag polimerase, kemudian NFW. Nah, ini yang kita pindahkan adalah total ini ya, kecuali DNA template. Nah, jadi misalkan, tapi itu untuk yang hitungan satu reaksi. Jadi misalkan kalau di sini yang contoh soalnya ya, satu reaksinya kan ada 50 ya, kecuali DNA template-nya yang 5 tadi, maka 50 kurang 5 berarti kita mindahinya ada 45 mikroliter. Nah, jadi 45 mikroliter ini yang kita pindahkan ke tub-tubnya. Jadi misalkan tadi kan kita punya butuh 4 reaksi ya. Jadi tub yang pertama 45, terus yang kedua juga 45, kemudian nanti tub yang ketiga juga ini 45. Jadi ini tinggal kita akan pipettingnya satu persatu. Nah, nanti kalau sudah kita pipetting, nah baru terakhir tinggal kita tambahkan di masing-masing tube ya sesuai labelnya. Misalkan yang pertama kita label untuk khusus sampel A ya, PCR sampel A, ya kita masukkan di situ template dari sampel A. Jadi DNA sampel A ya. Kemudian yang B ya DNA sampel B. C ya misalkan kontrol negatif ya berarti kita pakainya air ya NFW atau DDH2O. Kemudian positif ya berarti kita gunakan template untuk sampel yang memang positif ya. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan. Nah, nanti kalau sudah tub-tubnya ini sudah kita persiapkan, baru tinggal kita masukkan ke mesin thermal cycler. Nah, itu pun biasanya harus kita harus ini ya, harus dihomogenkan ya untuk apa mau namanya master mix. Jadi sebelum ini master mix-nya ini di aliquot ya harus sebelum dia dipipetting ke masing-masing tube dia harus dihomogenkan terlebih dahulu. Nah, proses homogenisasinya itu biasa memang dilakukan ya dengan biasanya hanya dengan gentle flicking ya. Jadi hanya ujung tube-nya saja yang di flicking atau biasanya itu hanya di tap-tap juga bisa atau biasanya di vortex tapi itu pun tidak boleh terlalu lama ya. Alasannya kenapa? Karena memang di dalamnya itu sudah ada enzim ya. Sehingga tidak boleh beberapa literatur ya memang tidak menyarankan ya untuk dilakukan vortex untuk homogenisasi dari master mix yang sudah diberikan yang di dalamnya sudah ada komponen tag-nya. Nah, sehingga biasanya itu cukup di flick aja atau tidak biasanya sih yang penting di tap-tap aja di meja ataupun bisa juga dengan cara di spin ya spin down, nah itu juga udah cukup. Intinya sih yang penting semua reagentnya itu tercampur. Nah, biasanya sih yang paling aman juga pipetting saja, pipetting up and down. Jadi pipetting sebet-sepul ya dibilangnya. Jadi menggunakan micropipet, nah itu sudah cukup. Nah, kalau memang ada sisa-sisa yang nempel, nah biasanya tinggal di spin down aja. Nah, nanti kalau sudah tercampur, baru dialokasikan ke masing-masing tube, lalu tinggal ditambahkan dengan template-nya masing-masing, sesuai dengan tube-tube-nya ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, nanti kalau sudah di sini, biasanya sebelum masuk ke mesin thermal cycler, ini masing-masing dari tube-tube yang di sini juga biasanya harus di spin down lagi ya karena memastikan tidak ada yang sampelnya itu mungkin nempel di ujung-ujung sini kemudian dia tidak ada di bagian bawah ya. Nah, makanya biasanya untuk pemipetan itu kita mipet master mix-nya dulu
baru kita mipet si DNA template ya ke dalam. Itu pun harus di tengah-tengah untuk memastikan DNA-nya itu dia nyampur dengan master mix. Nah, karena dikhawatirkan ya kalau misalkan kita pipetnya itu kan kadang ada yang suka mipet kemudian dia menempelkan tipnya itu dari mikropipet ke apa namanya dinding dari tubnya ya. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan dia tidak tercampur dengan master mix, nah maka nanti ketika masuk di mesin thermal cycler dia tidak bisa amplifikasinya nggak jalan, ya, jadi PCR-nya tidak berhasil. Nah, makanya untuk memastikan ya kalau amplifikasinya itu berhasil, biasanya itu dia harus dipipet dulu ya master mix-nya, kemudian bagi DNA-nya, itu pun DNA-nya juga harus di tengah ya, jadi lalu nanti bisa supaya nanti bisa dilakukan pipetting up and down supaya dia bisa kecampur dengan master mix-nya kita. Nah, sehingga itu sangat penting biasanya harus dilakukan. Nah, mungkin untuk topik ya terkait PCR beserta komponen dan preparasinya ya, mungkin saya cukupkan di sini. Tapi mohon izin Bapak Ibu ini nanti PPT-nya mungkin agak saya perbaiki dulu ya karena ini sepertinya ada bagian yang hilang dari PPT ini ya. Terutama tadi bagian terkait preparasi yang master mix-nya, kemudian juga untuk perhitungan ini juga tidak semua ya, karena ini mohon izin ini saya praktekkan langsung ya untuk cara perhitungannya, sehingga nanti mungkin ada beberapa yang harus saya lengkapi di slide-nya, supaya kalau memang slide ini di-share nanti juga bisa digunakan ya untuk Bapak Ibu uh, mereview kembali nah, untuk pembelajaran. Baik, mungkin di saya cukup sekian dulu. Ini kita cukup lama juga ya untuk materi ini. Jadi untuk sementara saya cukupkan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun mau dikonfirmasi. Dipersilakan. Atau mungkin tadi saya kurang jelas kali ya untuk menyampaikannya juga boleh kalau mau diklarifikasi. Izin Bu Tanti, izin Oh bertanya iya, Bu. iya silakan. Yang untuk perhitungan reagen ini konsentrasi akhir reagen berarti buat satu pemeriksaan juga ya Ibu ya? Iya, Buat betul. satu. Jadi Iya. iya, jadi konsentrasi akhir ini biasanya untuk satu reaksi. Nah, jadi satu reaksi saja yang biasanya akan diinformasikan di sini. Nah, jadi memang ini untuk satu reaksinya aja, tapi memang yang kita perlukan yang penting untuk konsentrasi ini kalau sudah ada, nah nanti tinggal volumenya yang mau kita pakai ini tinggal kita hitung menyesuaikan berapa banyak yang kita perlukan biasanya. Terus kan Bu, kan ini harus dilebihin satu reaksi ya. Iya, Kalau betul. sedikit kan jadinya banyak yang kebuang tuh. Kalau master mix itu Mm-mm. stabilitasnya berapa lama Bu? Apa setiap praktikum harus bikin gitu? Makasih Bu. Nah, itu iya. Biasanya itu memang harus bikin ya, mohon izin. Karena master mix-nya ini juga memang sudah apalagi enzim ya, terutama. Karena enzimnya ini kan biasanya sudah dikasih. Nah, jadi biasanya tidak disarankan memang kita kalau sudah bikin master mix, terus misalnya kita nyimpan dulu gitu. Nah, kadang-kadang kan mungkin ada ya yang seperti itu. Kalau mahasiswa yang di kelas reguler tuh kadang mungkin, Bu, kami bisa preparasi dulu, nanti baru kita ini. Nah, tapi memang itu nanti akan berpengaruh juga ke stabilitasnya, seperti tadi yang ditanyakan. Nah, karena memang apalagi sudah dalam kondisi ini sudah gabung ya dengan apa namanya komponen-komponennya yang lain, kemudian juga apa namanya, apalagi kalau sudah di luar ya, kita sudah meskipun kita pengerjaannya di laminan dan biasanya memang kita juga di dalam kondisi dingin ya. Nah, untuk pengerjaan dari pembuatan master mix-nya ini. Nah, namun biasanya memang tidak disarankan untuk kita menyimpan atau menunggu. Nah, kalaupun biasanya mau delay pun ada penundaan ya misalkan. Nah, itu harapannya tidak lewat sampai sehari seperti itu, mungkin hanya beberapa jam ya. Jadi supaya reaksinya itu bisa langsung kita running. Nah, kadang
kalaupun kita nggak running, itu suhu biasanya kita bisa simpan ya di dalam suhu dingin. Nah, namun untuk biasanya kadang-kadang untuk di mesin thermal cycle ini sebenarnya kan dia fungsinya bisa diatur ya suhunya. Nah, biasanya ada beberapa thermal cycler yang bisa kita atur settingannya untuk suhu yang dingin. Nah, jadi sementara sebelum kita running, kalau misalkan kita mungkin masih nunggu yang reaksi yang lain, mungkin ada sampel yang lain dulu kan ya, daripada rugi ya kalau misalkan kita runningnya satu-satu gitu ya. Nah, biasanya itu kita bisa taruh dulu di mesin thermal cyclernya, hanya suhunya kita setting untuk suhu misalkan minus berapa, 8 apa minus berapa. Nah, itu biasanya untuk kita tahan sebentar ya, jadi hanya hitungannya beberapa jam, tapi intinya dalam satu hari itu dia harus dikerjakan. Nah, jadi biasanya memang kadang kalau di kelas ya, ini saya kasih contoh beberapa skenario atau situasi ya. Nah, kadang biasanya di satu kelas kan mungkin satu kelompok dia sudah selesai duluan, tapi kelompok lain karena masih ngantri untuk pengerjaan di laminar, sehingga dia masih dari belakang. Nah, biasanya yang sudah itu biasa dimasukkan terlebih dahulu di dalam suhu yang dingin ya. Jadi bisa di dalam freezernya dulu, atau kadang biasanya biar nggak bolak-balik ya, kita biasanya langsung aja di thermal cyclernya. Jadi bisa kita setting suhunya memang suhu yang minus ya, untuk memastikan dia tidak rusak, terutama karena sudah ada enzimnya ini ya. Khawatir nanti kalau sudah kita biarkan begitu saja ya, apalagi kalau bukan suhu yang memang suhu minusnya ya, nah itu nanti dikhawatirkan ya nanti akan merusak si enzim yang ada di dalam master mix tersebut. Nah, karena memang pernah pengalaman ya, ini kebetulan kejadiannya di kelas yang reguler, yang D4 itu. Nah, mungkin ada kelompok yang mungkin dia kelupaan ya, jadi mungkin dia rasa masih mengantri, oh, ya udah dia biarin aja. Jadi dia biarkan, dia juga tidak mengkondisikan, tidak konfirmasi. Nah, nanti ketika dia sudah running, ternyata dia tidak berhasil amplifikasi ya, karena memang dia meninggalkannya di suhu ruang ya. Sehingga itu harus diperhatikan juga dari apa namanya sisi penempatan ya dari master mixnya ini, karena memang betul ya ada berkaitan dengan stabilitas reagennya. Kalau dalam hal ini ya, kalau DNA mungkin masih agak stabil ya, tapi biasanya yang perlu diperhatikan itu si enzim. Nah, enzimnya kita ini yang dia sedikit sensitif ya. Jadi memang perlu diperlakukannya lebih berhati-hati dan memang perlu diperhatikan. Nah, jadi mungkin itu yang sedikit banyak ya perlu diperhatikan mungkin pada saat proses pengerjaan. Namun saya yakin biasanya kalau untuk praktikum dengan kondisi kelompok yang mungkin banyak, nah namun ada yang antri ya, mungkin ada beberapa yang sudah selesai, ada yang belum. Nah itu biasanya akan dikondisikan ya untuk penempatan dari master mix ataupun reaksi yang sudah jadi, untuk biasanya di dalam master mix ya sudah suhunya juga sudah dikondisikan ya agar menjaga juga stabilitas dari komponen reagennya. Nah, mungkin seperti itu. Kasih. Iya, iya. Mungkin itu dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Nah, mungkin ini akan lebih terbayang nanti pada saat teknis ya melakukan, ya mungkin akan banyak di situ aspek-aspek teknis yang mungkin ya pada saat proses sekarang pembelajaran teorinya mungkin belum terbayangkan. Nah, meskipun nanti sebenarnya aspek teknis tersebut juga akan dibahas nanti sama Pak Maro ya. Nah, nanti dengan beliau juga akan diinformasikan aspek teknis seperti apa yang biasanya kendala ya, yang perlu diperhatikan pada saat pengerjaan dari PCR. Sehingga harapannya nanti pada saat Bapak Ibu menerima panduan ya praktikum sebelum pelaksanaannya, mungkin bisa nanti dilihat, jadi bisa lebih terbayang ya dari teori yang saat ini disampaikan, nanti bisa dihubungkan dengan praktikum yang
akan dilaksanakan. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain sudah cukup atau bagaimana? Mungkin sementara kali ya. Karena belum praktikum kali Bu, jadi masih membayang-bayang. Iya, mungkin kalau beberapa Bapak Ibu yang mungkin mengerjakan mungkin masih bisa terbayang ya, tapi kalau bagi yang benar-benar baru ya mungkin sedikit sulit ya, karena memang ini masih teori. Nah, mungkin nanti ketika langsung melaksanakan, baru di sana bisa langsung terbayangkan. Nah, mungkin itu saja. Nah, berarti untuk sementara mungkin sudah cukup atau bagaimana? Ini saya konfirmasi dulu, takutnya saya bilang sudah cukup, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, makanya saya konfirmasi dulu. Cukup, Bu. Iya, baik. Iya, karena sudah ada yang representasi untuk menyampaikan sementara mungkin cukup. Jadi mungkin itu saja ya. Izin saya stop share screen. Iya, mungkin silakan. Karena sudah mencukupkan ya untuk materi malam ini, mungkin mohon bantuan Bapak Ibu PJ untuk kita mungkin screenshot terlebih dahulu. Tadi ada beberapa yang belum bergabung di awal. Absen dulu ya teman-teman on cam. 1, 2. 1, 2. Sudah ya, Bu? Iya, terima kasih banyak. Juga Bapak Ibu yang lain juga terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan waktunya ya, meluangkan waktu untuk topiknya. Mohon maaf ini juga seharusnya bisa tepat waktu, tapi memang kendalanya di saya. Mungkin pembelajaran nanti konfirmasi sementara mungkin sama Bu Puji akan dilaksanakan ya tetap tanggal 31, tapi mungkin aspek teknis selanjutnya nanti saya klarifikasi lebih lanjut. Nah, mohon izin tadi memang sudah saya konfirmasi dengan PJ, mungkin dengan beliau agak sedikit slow respon ya karena memang masih full di akreditasi karena kebetulan terjadwal akreditasinya nanti di minggu ini. Tapi nanti saya usahakan bertemu langsung dengan beliau ya untuk koordinasi terkait pelaksanaan. Jadi harapannya sebelum di hari Sabtu ya pelaksanaan, mungkin kita juga ada sedikit koordinasi untuk pelaksanaannya akan seperti apa. Nanti saya informasikan. Nah, mungkin demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin dari saya demikian saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan atau mungkin penyampaiannya yang masih kurang jelas. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti boleh dititipkan pertanyaannya. Mungkin demikian dari saya mohon izin pamit di Zoom. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bu, Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya.